Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salvadira Putri Angeli, NIM 91 kelas 2E, dan partner saya Dinda Rosa Diananda dengan NIM 102 kelas 2E. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah dasar basis data. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai rancangan database relasional sederhana dari aplikasi pemesanan tiket online KAI Akses. Nah, sebelum kita masuk ke rancangan database-nya, saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan KAI Akses, terus gunanya untuk apa. Jadi, aplikasi KAI Akses ini merupakan sebuah aplikasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia yang digunakan untuk mengakses layanan kereta api terutama pada pemesanan tiket secara online atau digital, sehingga akan lebih praktis dan efisien. Oke, masuk ke rancangan database-nya. Di sini saya telah menampilkan rancangan ERD yang telah saya buat dengan teman saya. Di sini saya telah menambahkan entitas, relationship, atribut-atribut, dan juga relasi. Nah, sebelum saya menjelaskan satu persatu, di sini saya akan membaca ERD-nya supaya nanti lebih gampang. Jadi satu user mempunyai banyak penumpang dan banyak penumpang bisa membeli banyak tiket. Banyak tiket memiliki satu jadwal, kemudian satu jadwal hanya bisa dinaiki atau dijalankan oleh satu kereta. Satu kereta bisa melewati banyak stasiun. Seperti itu. Oke, di sini kemudian saya akan menerangkan mengenai relasi dan juga fungsi dari atribut-atribut ini. Masuk ke entitas pertama, di sini ada user. Nah, user ini saya lengkapi dengan atribut seperti ID user sebagai primary key. Ada nama, di sini saya menggunakan atribut composite karena bisa dipecah lagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Terus tidak lupa dengan email, password, dan nomor HP sebagai identitas dari user tersebut. Nah, terus ini saya hubungkan dengan relationship punya ke entitas penumpang dengan relasi one to many. Di bagian entitas penumpang, di sini saya menambahkan atribut ID penumpang, ID user. ID user ini merupakan foreign key dari user tadi. Terus tidak lupa dengan nama, jenis kelamin, tanggal lahir menggunakan atribut derivatif. Kenapa? Karena tanggal lahir itu menentukan umur juga. Terus dan nomor identitas bisa berupa kayak nomor KTP atau KK bagi yang belum punya KTP. Nah, terus ini saya menghubungkan antara penumpang dan tiket menggunakan relationship beli. Dan saya menggunakan identifying relationship. Kenapa? Karena pada entitas tiket dia menggunakan weak entity atau entitas lemah. Kenapa demikian? Mengapa kok nggak pakai yang kuat aja? Kenapa harus lemah? Karena tiket ini masih ada bergantung pada jadwal, sementara kalau pembelian itu juga bergantung pada penumpang. Kalau nggak ada penumpang, siapa yang mau beli tiketnya? Kurang lebih seperti itu. Pada relationship beli ini, saya menambahkan beberapa ID seperti ID bayar, ID tiket, metode pembayaran yang menggunakan atribut multi-value karena pada aplikasi KAI Akses nanti ada beberapa pilihan saat kita mau melakukan transaksi atau pembayaran, seperti bisa transfer bank, OVO, dan lain sebagainya. Terus jangan tidak lupa dengan tanggal bayarnya juga. Nah, untuk di bagian tiket saya menambahkan beberapa atribut seperti ID penumpang, ID tiket, nomor kursi yang akan kita pilih tadi, terus sama kode booking yang bisa kita scan saat mau masuk ke keretanya nanti. Saya di sini juga menggunakan relasi many to many karena banyak penumpang bisa membeli banyak tiket. Nah, kemudian di sini banyak tiket punya satu jadwal karena satu jadwal pemberangkatan kereta itu bisa mengeluarkan banyak tiket. Kali berangkat langsung bisa memberangkatkan banyak orang. Jadi ya itu sebabnya satu jadwal mempunyai banyak tiket. Pada entitas jadwal, di sini saya menambahkan beberapa atribut seperti ID jadwal, waktu berangkat, waktu tiba, terus harganya, dan tanggal berangkatnya juga.
Sini saya pindah dulu muka saya supaya tidak menghalangi. Nah, satu jadwal dijalankan oleh satu kereta. Pada bagian entitas kereta, di sini saya juga menambahkan beberapa atribut seperti ID kereta, jumlah kursi, jenis kereta yang akan dinaiki, sama nama keretanya nanti. Satu kereta bisa melewati banyak stasiun. Untuk pada entitas stasiun, di sini saya menambahkan beberapa atribut seperti kota, nama stasiun, kode stasiun, dan ID stasiun. Oke teman-teman, jadi kemudian kita akan merubah ERD yang telah kita buat sebelumnya menjadi tabel-tabel seperti ini di aplikasinya SQL. Nah, di sini saya telah merubah semua entitas yang ada di ERD sebelumnya menjadi tabel-tabel, tidak lupa mengisi dengan atribut-atributnya di isian atau di dalam tabelnya. Namun di sini saya belum memberikan relasi, jadi saya akan memberikan relasi terlebih dahulu. Pada bagian user dan penumpang menggunakan relasi one to many. Untuk memberikan relasi one to many, klik dulu pada bagian yang many atau bagian penumpang, kemudian baru disambungkan ke bagian yang one atau user, agar foreign key-nya bisa masuk ke bagian many-nya atau bagian penumpangnya. Kemudian saya akan memberikan relasi pada penumpang dan tiket menggunakan relasi many to many. Nah, untuk many to many sendiri nanti akan memunculkan tabel baru seperti ini. Namun perlu diingat ya teman-teman, pada ERD sebelumnya kita menggunakan weak entity yang artinya entitas lemah ya. Jadi saya akan merubah pada bagian garisnya menjadi entitas lemah dengan cara seperti berikut: menghapus centang pada bagian tiket khas penumpangnya, sehingga akan berubah menjadi seperti ada bulatan ya guys, seperti itu. Nah, seperti ini di bagian garis satunya juga saya rubah. Nah, oke, untuk bagian tiket khas penumpang saya akan merubah menjadi pembayaran atau tadi itu di relationship bayar. Nah, alasan pertama karena kita menggunakan relasi many to many pada penyambungan penumpang dan tiket yang otomatis akan memunculkan tabel baru. Selain itu, relationship beli atau pembelian itu ada atribut dibanding relationship yang lain yang telah kita buat sebelumnya. Jadi saya menggunakan tabel-tabel ini sebagai tabel pembayaran. Tidak lupa saya juga menambahkan beberapa atribut yang belum ada seperti ID bayar, terus nanti juga ada tanggal bayar dan metode pembayaran. Nah, ini saya sudah menambahkan beberapa atribut yang belum ada, kemudian saya merapikan tabel-tabel yang agak berantakan supaya nanti dilihatnya lebih enak dan lebih rapi. Kemudian saya akan menambahkan relasi pada bagian tiket dan jadwal menggunakan relasi one to many. Ini many-nya saya gunakan di bagian tiket ya, seperti pada ERD sebelumnya. Jadi saya klik pada bagian tiketnya dulu. Kemudian menggunakan relasi one to one pada tabel tiket dan kereta. Yang terakhir, kita tinggal menambahkan relasi pada kereta dan stasiun menggunakan one to many. Many-nya nanti berada di stasiun dan one-nya berada di kereta. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, hasil dari tabel MySQL yang sudah dirubah dari ERD sebelumnya dan sudah diberikan relasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah tadi teman saya sudah menjelaskan tentang ERD diagram ini, saya akan mencoba untuk menghubungkan ini menggunakan exam agar bisa diakses melalui PHP MyAdmin. Untuk pertama, kita bisa download exam melalui website ini. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi saya akan membukanya saja langsung. Di sini saya akan ketikkan exam. Jika telah masuk pada menu tampilan seperti ini, kita bisa start untuk app.c dan juga MySQL. Pastikan mereka sudah hijau seperti ini dan sudah berubah menjadi stop. Masuk lagi kepada MySQL Workbench, kita bisa keluar dulu dari menu ERD ini, kembali
klik ke home, kemudian di panel kiri kita bisa pilih untuk menu yang merupakan gambar logo dari MySQL itu sendiri. Kemudian kita bisa pilih new connection dengan cara klik tombol plus. Untuk connection-nya di sini saya akan menuliskan seperti ini dengan NIM teman saya dan juga NIM saya. Kemudian untuk connection metodenya kita buat standar. Hostname-nya bisa menggunakan IP ataupun localhost. Portnya kita menggunakan 3306. Kemudian username-nya kita pakai root dan passwordnya kita biarkan kosong. Kita bisa klik OK saja. Default skemanya juga kita biarkan kosong. Kemudian kita bisa tes connection-nya. Jika muncul seperti ini, bisa diklik continue saja. Ini juga bisa di OK. Dan ini di OK. Dengan otomatis dia akan muncul di bawah sini. Nah, ini connection yang akan kita gunakan untuk menghubungkan ke XAMPP dan bisa diakses ke PHP MyAdmin. Kemudian kita masuk ke ERD yang tadi telah kita buat. Kita masuk, pilih open saja. Nah, di sini di menu ini kita bisa klik database, kemudian forward engineer, dan di sini storage connection-nya bisa kita pilih yang tadi telah kita buat. Nah, dengan otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian bisa kita next saja. Ini juga next, ini juga next. Nah, di sini ini akan muncul script-nya yang nanti itu dia akan terhubung ke PHP MyAdmin dan membuat tabel di PHP MyAdmin. Nah, seperti ini kita bisa next saja. Nah, forward engineer finish successful. Berarti ini sudah sukses dan bisa dilihat di PHP MyAdmin. Kita masuk ke browser dan kita bisa search HTTPS seperti ini. Kita pilih PHP MyAdmin. Nah, di sini dengan otomatis dia akan muncul database-nya. Ini KKI 091 dan 102. Di sini akan muncul semua tabel yang tadi kita buat di awal. Kemudian sekarang saya akan mencoba untuk tes untuk masukin ke tabel beli. Nah, di sini tampak masih kosong query-nya. Kita bisa masuk ke SQL. Kemudian di bagian SQL, sekarang kita akan coba ke insert. Di sini untuk insert yang dirubah adalah value-nya. Untuk value-nya kita di sini akan isikan dengan nomor 10 saja. Dan value kedua kita isikan 2 saja. Kemudian bisa kita kirim saja. Nah, jika sudah, kita kembali ke jelajah tadi dan secara otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan nyoba yang lain nih, ke update. Nah, ID bayarnya berapa? Tadi kan ID bayarnya 10. Kita akan klik 10. Dengan beli kolomnya akan kita tambahin menjadi 9. Kemudian bisa kita kirim. Dan secara otomatis dia akan terupdate. ID bayarnya 10, beli kolomnya 9. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba untuk delete. Nah, untuk delete from beli, ini kan tabelnya tadi beli. Where, di mana nih? Tabel nomor berapa? Tabel nomor berapa? Ini kan tabel nomor 1. Jadi kita ke delete tadi, where 1. Kemudian kita kirim. Ini oke saja. Dan secara otomatis query-nya akan kosong atau sudah dihapus. Gitu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.